Sekarang kita akan mempelajari cara untuk mempromosikan website bisnis ke dalam Google Ads untuk mendapatkan pelanggan baru. Di mana sudah barang tentu Anda harus menyiapkan halaman informasinya. Saran dari saya buat halaman khusus untuk kebutuhan ini yang berisikan langsung ke produk yang mau ditawarkan atau ke jasa layanan yang mau ditawarkan. Jadi jangan gunakan halaman home. Saya melihat banyak kesalahan yang dilakukan oleh pengguna Google Ads, yaitu mempromosikan halaman home dari website mereka, di mana halaman home tersebut berisikan begitu banyak informasi, sangat padat informasi, dan terkadang orang malas untuk menelusurinya dan mencari tahu. Jadi kita harus langsung menyuguhkan apa yang mereka mau, yaitu produk atau jasa layanan yang sedang mereka cari. Oleh karenanya yang perlu juga digarisbawahi, setiap pengunjung yang masuk ke dalam website Anda tersebut datangnya dari mengklik iklan, dan setiap iklan yang diklik maka Anda harus membayar ke Google Ads. Oleh karenanya pastikan setiap pengunjung yang masuk itu adalah pengunjung potensial. Oleh karenanya Anda harus menyuguhkan informasi yang potensial juga. Oleh karenanya jangan bertele-tele, langsung buat halaman landing page yang berisikan apa yang Anda tawarkan, informasi produk atau jasa layanan, informasi harga, dan kemudian bagaimana cara menghubungi Anda. Untuk desain terserah, daya kreativitas Anda, buat semenarik mungkin tapi tetap padat dan kemudian tidak bertele-tele. Oke, kita sekarang masuk ke dalam Google Ads, di mana sebelumnya kita sudah membuat keyword, perencanaan keyword yang akan digunakan, di mana kita sudah menggunakan keyword Google Planner untuk melakukan riset terhadap keyword, sehingga kita sudah mengetahui harga terendah dan juga harga tertinggi. Kalau Anda belum tahu bagaimana cara menggunakan keyword planner ini, maka silakan Anda lihat di dalam video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam Google Ads, kita masuk ke bagian kampanye, kita akan mulai membuat iklan. Kita masuk ke yang plus ini, klik, dan kemudian kita masuk ke bagian plus kampanye baru, klik. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam sasaran dari kampanye kita. Kita akan memilih buat kampanye tanpa panduan sasaran, di mana kita akan membuat sasaran kita sendiri, di mana ini nanti jatuh iklannya biasanya lebih murah, jadi bisa kita kontrol. Untuk yang metode yang dioptimalkan dengan menggunakan sistem Google Ads, dioptimalkan iklannya, kita akan pelajari di dalam video-video selanjutnya. Sekarang kita gunakan sistem manual dulu atau PPC manual. Kita masuk ke buat kampanye tanpa panduan sasaran, dan kemudian kita pilih penelusuran. Di sini klik penelusuran, dan kemudian kita pilih kunjungi situs. Nama websitenya nggak usah dimasukin karena nanti akan dimasukin keyword macam-macam, karena keywordnya kita sudah ada di sini ya. Jadi kita kosongin aja untuk alamat websitenya. Kemudian kita masukin nama kampanye. Oke, kemudian klik lanjut. Selanjutnya pilih anggaran rata-rata harian yang mau Anda gunakan. Di dalam contoh ini saya masukkan 40.000 aja dulu. Nanti kita lihat hasilnya, kalau perlu dinaikkan maka kita akan naikkan. Dan kemudian bidding, klik. Di sini ada banyak pilihan, kita gunakan yang klik. Kemudian tetapkan batas bid atas, ataupun kita bisa menggunakan sistem strategi bidding yang dimaksimalkan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan batas bid ya, karena bisa lebih terkontrol. Dan di sini saya sudah memiliki gambaran batas terendahnya 4.000 dan batas tertingginya 16.000. Saya nggak mau yang 30.000 ini, saya nggak ambil. Saya ambil batas 16.000 ini, dan saya di sini saya gunakan Rp 15.000 aja dulu. Jadi 15.000 maksimal per kliknya.
Dan kemudian nanti ini bisa dirubah, bisa disesuaikan kalau kita sudah mengetahui anggarannya. Bisa juga Anda gunakan yang lebih rendah lagi, misalkan 10.000, nggak jadi masalah, tergantung dari ini batasnya ya. Jadi Anda cari batas aman dulu, nanti baru dinaikin. Kalau batas amannya menurut saya sih 15.000, tapi kita gunakan 10.000, nggak jadi masalah. Kita tes, nanti kita akan evaluasi, nanti bisa kita naikkan atau bisa kita turunkan. Dan kemudian selanjutnya kita pilih setelan lain. Di sini kita gunakan secara default aja, dan kemudian selanjutnya kita klik berikutnya. Dan kemudian di sini ada dua kampanye, jaringan penelusuran dan jaringan display. Anda harus pilih salah satu. Karena kita menggunakan jaringan penelusuran, yaitu pencarian di Google Ads ya, seperti ini. Oke. Dan ini nanti ada iklan, di sini ada iklan kita. Karenanya kita gunakan jaringan penelusuran. Kalau jaringan display itu disebarkan di dalam blok-blok yang tergabung ke dalam Google AdSense. Jangan dipadukan kampanye penelusuran dan kampanye display. Kalau Anda mau gunakan kampanye display, Anda buat kampanye tersendiri. Panduannya nanti kita akan bahas di dalam video-video berikutnya. Sekarang kita masuk dulu ke dalam jaringan penelusuran. Dan kemudian pilih lokasi, Anda bisa pilih negara sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya di sini pakai Indonesia. Tapi kalau Anda mau target luar negeri, Anda masukkan lokasi di sini, misalkan Inggris. Di sini ada ya, Kepulauan Virginia, misalkan seperti itu. Oke. Di sini saya gunakan Indonesia saja secara keseluruhan. Dan kemudian bahasa, kita gunakan bahasa Indonesia, dan kemudian pilih segmen audience. Nah, di sini Anda bisa pilih segmen audience Anda ya. Misalkan industri komputer gitu ya, misalkan ya. Ini komputer misalkan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau Anda mau pilih, saya di sini dalam kasus ini saya tidak pilih. Saya tidak ada target apapun di sini untuk segmen audience. Kita masuk ke setelan lain, kita masuk tanggal mulai dan tanggal akhir. Kalau Anda menggunakan pembayaran dengan kredit card, Anda harus menetapkan tanggal akhir, misalkan 10 hari, 14 hari, 8 hari, minimal paling enggak 7 hari. Dan kemudian selanjutnya untuk jadwal iklan kita pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya akan menampilkan iklan sesuai dengan jam kerja saja, dan kemudian jam 9 sampai jam 5, kemudian Senin sampai Jumat saja. Jadi iklannya hanya ditayangkan pada jam kerja dan hari kerja saja. Lagi-lagi ini tergantung kebutuhan Anda. Kalau Anda punya toko online, Anda bisa gunakan setiap saat, ataupun kalau Anda mau terima bisnis misalkan telepon dan lain sebagainya setiap saat, maka silakan. Kalau saya merasa lebih efektif kalau jam kerja saja, karena kantor bukanya jam kerja, dan kemudian kalau ada orang telepon nanti bisa cepat direspon. Oke, kita masuk ke setelan lain. Tanggal mulai, tanggal akhir tidak ditetapkan ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Dan kemudian setelan iklan penelusuran dinamis tidak kita utak-atik, biarkan default. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian selanjutnya kita akan gunakan kata kunci yang tadi dipakai. Di sini kita akan gunakan jasa bikin website. Kita gunakan keyword yang global ya. Selanjutnya dalam kasus ini kita bisa menggunakan jenis kata kunci atau keyword dengan pencocokan yang diperluas, atau menggunakan pencocokan dengan frase atau pencocokan sama persis. Jadi misalkan jasa bikin website, nanti misalkan ada orang yang kalau diperluas maka ada orang yang cari bikin website, dia bisa aja keluar. Dan kemudian pembuatan website bisa aja keluar, atau jasa website bisa aja iklannya keluar.
Kalau yang diperluas, kalau Anda mau pakai sistem yang diperluas itu, dan sistem yang diperluas ini biasanya akan lebih banyak mendatangkan klik, namun juga berpotensi untuk terjadi kata kunci yang tidak sesuai. Kalau Anda mau pakai itu, kita gunakan seperti ini. Di bagian depannya kita kasih tanda kutip aja, tanda petik seperti ini. Oke, itu artinya Anda memerintahkan ke Google Ads bahwa saya mau menggunakan kata kunci ini sebagai kata kunci yang diperluas. Nanti mereka akan melakukan penyetingan terhadap kata kunci ini terhadap iklan Anda, dan kemudian iklan Anda akan diketemukan dengan kata kunci yang diperluas, namun tetap patokannya ada di sini. Namun kalau saya pribadi, untuk awal saya lebih suka menggunakan kata kunci dengan pencocokan frase atau pencocokan sama persis. Jadi ini iklannya hanya akan keluar kalau orang cari dengan kata kunci jasa bikin website, jasa pembuatan website, dan seterusnya. Jadi saya gunakan format seperti ini, kecuali nanti kalau misalkan hasilnya kurang memuaskan, baru nanti saya tambahkan untuk menggunakan kata kunci atau keyword yang diperluas. Selanjutnya kita buat iklan penelusuran responsif. Kita klik di sini dan kemudian kita masukkan halaman website yang sudah kita buat untuk kebutuhan Google Ads. Dan kemudian selanjutnya di sini silakan Anda isi judul iklan. Anda isi judul iklan di sini, dan kemudian selanjutnya isi deskripsi. Dan ini judul iklan dan deskripsinya sudah selesai. Khusus untuk judul, dia akan nambah terus ya. Di bawah sini akan ada judul baru terus, karena Google Ads menginginkan sebanyak mungkin judul iklan. Dan kemudian untuk deskripsi biasanya 2 aja cukup, tapi maksimal Anda bisa isi 4 kalau Anda mau. Yang terpenting di sini skornya udah bagus ya, jangan rata-rata atau rendah, karena kalau itu nanti iklannya juga tampilnya kurang maksimal. Jadi gunakan ini judul dan kemudian deskripsi sebanyak mungkin agar kita dapat skor iklan yang bagus. Dan jika semua sudah beres ya, kita masuk ke dalam berikutnya. Dan di sini kita akan diminta untuk membuat ekstensi iklan. Kita gunakan ekstensi iklan yang biasa dipergunakan, yaitu setlink. Oke, kita klik setlink dan kemudian kita isikan aja, contohnya seperti ini. Dan kemudian masukkan alamat websitenya ya, kalau orang klik. Dan kemudian silakan isi juga setlink yang kedua, dan isi juga setlink ketiga dan keempat. Silakan Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan selanjutnya jika sudah, kita simpan aja, klik simpan di sini. Ini ada dipilih ya, yang di 4 dipilih. Kemudian kita bisa klik pratinjau di sini untuk melihat. Nah, ini nanti iklan Anda tampil dan di bawahnya ada setlink yang tadi sudah Anda buat. Dan selanjutnya Anda bisa tambahkan extension untuk info ya di sini. Kalau mau tambah baru di sini. Dan jika sudah, klik aja simpan. Dan kemudian Anda bisa klik pratinjau di sini. Nah, di sini nanti ada nih web design berpengalaman, pembuatan website, web design profesional, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian selanjutnya kita lanjut untuk ekstensi panggilan. Anda bisa masukkan nomor telepon Anda di sini. Oke, dan kemudian untuk ekstensi gambar saya nggak pakai. Kemudian kita ekstensi lain. Kalau Anda punya aplikasi dan lain sebagainya, Anda bisa masukkan di sini. Saya nggak masukkan. Kita klik aja langsung ke berikutnya. Oke, di sini ada permasalahan ya. Anda membuat iklan dan kemudian jadwal iklan, kita coba lihat yang salah di mana. Ternyata salahnya di sini nih, harusnya bukan jam 5 tapi jam 16.
atau jam 17 saja sekalian. Oke, berikutnya klik. Nih di sini ada bacaan nih, informasi traffic rendah, karena kita bisa lihat di sini kata kuncinya kita menggunakan kata kunci dengan pencocokan frasa. Tapi untuk sementara kita nggak jadi masalah, kita masuk aja dulu terus ke tahap berikutnya. Nanti kita akan mulai perbaiki ketika iklannya sudah berjalan. Jadi kita nanti kan baru tahu nih kalau iklannya sudah berjalan efektif apa enggak, yang kurang di mana, yang perlu ditambahkan yang di mana, nanti kita bisa evaluasi. Kalau sekarang kita tidak punya gambaran, hanya saran-saran dari Google Ads, dan saran-saran dari Google Ads biasanya disarankan untuk melakukan optimalisasi agar biaya iklannya jadi lebih tinggi. Jadi kita harus bisa menganalisa juga mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, dan itu bisa kita analisa ketika iklannya sudah jalan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, kita klik publikasi dan pastikan semua sudah oke, berjalan sebagaimana mestinya, dan kita masuk ke publikasi kampanye, klik. Dan kemudian selanjutnya ini adalah kampanyenya, dan kemudian di sini kita gunakan tadi grup iklannya adalah iklan global. Dan sebelumnya tadi waktu kita melakukan riset kata kunci, di mana kita buat dua kategori, yaitu jenis kata kunci global dan kata kunci lokal, penargetan global dan penargetan lokal. Dan sekarang kita sudah buat iklan dengan grup iklan dalam kampanye pembuatan website. Grup iklannya adalah kampanye global. Kita sudah buat menggunakan keyword-keyword yang ada di dalam kata kuncinya adalah kata kunci atau keyword yang memiliki kata kunci target global. Sekarang kita kembali lagi ke dalam kampanye. Dan kampanye kemudian masuk lagi ke grup iklan. Jadi ada kampanye, ada grup iklan ya. Kampanye itu adalah setelan global, grup iklan itu adalah setelan yang lebih tertarget. Kemudian selanjutnya kita tambahkan grup iklan dulu, klik. Kemudian kita buat iklan lokal. Dan kemudian sama seperti sebelumnya, kita targetin yang di sini, yang lokal ya. Di sini sama seperti sebelumnya, saya pakai dia yang tertarget dengan menggunakan kata kunci penyocokan sama persis. Oke, selanjutnya ini sudah dibuat keywordnya atau kata kuncinya, kita masuk simpan dan lanjutkan. Dan kemudian kita masuk ke bagian iklan. Nah, di sini iklannya kita buat iklan yang menggunakan menggunakan kata-kata lokal seperti kota, provinsi dan sebagainya ya. Kalau di sini saya pakai Jakarta dan Jakarta Selatan karena Jakarta adalah provinsinya, Jakarta Selatan adalah tempat lokasi saya berada. Dan kemudian tinggal kita isi di sini iklannya. Di sini dia ada default iklan dari iklan sebelumnya, dari grup sebelumnya, kita rubah aja. Oke, ini iklannya sudah berhasil dibuat. Deskripsi saya pakai deskripsi yang sama dengan iklan sebelumnya, tapi judulnya saya rubah ke Jakarta, Jaksel, Rempoa, Bintaro, dan terbaik dan seterusnya. Dimana di sini yang penting adalah skornya sudah bagus, jangan rata-rata apalagi rendah. Anda harus pastikan dia skornya bagus ya. Jadi di sini agak rumit memang ngatur-ngaturnya ya. Jadi butuh butuh ketelitian dan juga kesabaran untuk bikin iklannya, judulnya terutama ya. Dan kemudian selanjutnya untuk ekstensi iklan, kita pakai ekstensi iklan yang sudah ada sebelumnya aja. Kemudian kita simpan dan lanjutkan. Dan iklan sudah berhasil dibuat. Ada satu kampanye, yaitu kampanye pencarian jasa pembuatan website, dan kemudian di dalamnya ada dua grup iklan
yaitu iklan lokal dan iklan global, di mana iklan lokalnya ini berisikan target global dengan menggunakan keyword global, dan kemudian iklan globalnya adalah menargetkan target keyword global, dan kemudian iklan lokalnya yang atas ini yang baru adalah menargetkan iklan dengan kata kunci atau keyword lokal yang berdasarkan kota ya ataupun provinsi. Ini kita tunggu saja sampai beberapa hari ke depan.